ini loh penyampaian saya, biar kalian enak didengar tidak, tapi menyampaikan apa yang dalam kandungan ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddu'a farrafa'ahu wa man takabbara wadu'ahu. Barang siapa yang tawadhu, azab asor, merasa dirinya kurang, merasa dirinya itu belum mampu, ya, tapi sebenarnya dia mampu, itu Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang merasa bisa, ya, wadu'ahu, maka Allah akan merendahkan. Suatu contoh banyak kiai-kiai kampung, ya karena ini orang-orang kampung. Saya bicara kiai kampung, banyak kiai-kiai kampung itu kenapa hidupnya selalu mulia, ya. Mulianya di mana? Ketika sudah meninggal. Saya punya guru namanya Bu Hajah Siti Aminah. Itu pada waktu tahun 80 sekian, itu juara Qori Jawa Timur, mewakili Jawa Timur. Saingannya itu adalah Qori 1 di Indonesia, Maria Ulfa. Pernah dengar? Oh, iya. Ya. Terkenal. Begitu kontes musabaqah tilawatul Quran di Sidoarjo, sama guru saya itu ibunya tidak boleh berangkat. Akhirnya ibunya enggak berangkat. Apa pesannya Kiai? Ibu sayang identitas apa sayang santri? Ibu itu menangis karena tinggal juara 1 dan juara 2. Ya, ibu itu menangis. Ikhlas enggak ikhlas, berangkat mau berangkat kurang takdim kepada suami, ya. Kalau memaksa berangkat, ya istilahnya ya gimana ya, makanya beliau mengambil keputusan tidak berangkat. Akhirnya yang juara 1 Maria Ulfa, seorang bunyai tidak dapat juara sampai akhir hayatnya. Makamnya didatangi santri-santrinya sampai sekarang. Apakah ada? Apakah kalian mendengar mau ziarah ke makamnya Maria Ulfa? Enggak. Tapi makamnya Bu Haji Siti Aminah selalu didatangin santri-santri. Itulah salah satu orang yang tawadhu, ya. Karena sesuai dengan hadisnya Rasul, man tawadhu arrafa'ahu. Barang siapa orang yang selalu tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya, ya. Walaupun kita enggak jadi kiai, walaupun dia enggak jadi ustadz, kalau kita selalu tawadhu, pasti akan dimuliakan kepada anak cucu kita, ya. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi adalah wal isu wa ingkana muhanan, walaupun orang itu dihinakan. Yang ketiga adalah wal korbu, dekat. Wa ingkana kosian, mereka itu adalah dekat dengan Allah. Karena tahu ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang punya ilmu itu cara sholatnya juga beda, ya. Tahu sunnahnya bagaimana, syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, dan membatalkannya bagaimana dia tahu. Ya. Karena dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Ketika orang sholat, ya, tapi masih melakukan, orang yang sudah sholat, menjalankan sholat, ke masjidnya rajin, 5 waktu enggak pernah ketinggalan, tapi masih suka mencaci orang, suka menghina orang, suka
buat hal-hal yang tidak dibolehkan sama agama, berarti belum bisa sholat. Sholatnya baru sampai tenggorokan, belum sampai di hati, ya, itu sholat. Ciri-ciri orang sholat itu ketika orang yang tawadhu itu ketika sholat kepalanya dingkluk, ya, itu tawadhu. Tapi ciri-cirinya orang yang sombong sholatnya itu ndangan. Itu di Turatun Nasihin dijelaskan beberapa hal-hal sholatnya orang yang sombong dan sholatnya orang yang tawadhu itu ada. Makanya pentingnya belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ya. Kita lanjutkan, wal ghina wa in kana fakiron, dan dia itu kaya, wa in kana, walaupun dilihat sama seorang itu orang fakir, ya, kelihatannya itu karena orang kaya itu begitu punya ilmu akan menjadi perhiasan. Wal mahabatu, dan berwibawa, wa ingkana wadian, walaupun orang tersebut selalu tawadhu, ya. Wa ansadana, di dalam Ta'limul Muta'alim ini mengisahkan orang-orang yang sukses, ya. Makanya ketika dia mengutarakan suatu kalimat itu wa ansada, dan selalu bernyanyi. Kemarin suatu hari kemarin kan sudah saya kutip dalam kitab Imriti, fa usribat makna dhamir risani wa uribat bilhani bil alhani. Begitu orang mengenal Allah dengan nyanyian atau dengan tarian sufi, ya, itu untuk mengenal Allah. Nah, begitu juga Saripati Kopi mengenal Allahnya lewat ngopi, ya. Udah ngopi belum nih? Soalnya judulnya kan Saripati Kopi, harus ngopi. Sampai lali. Wal ghina wa in kana fakiran. Orang yang mempunyai ilmu itu merasa mempunyai, walaupun dilihatnya itu orang miskin, ya. Ngajinya pakai sarung, pakai kaos, pakai lengan pendek, dilihatnya kan orang miskin, enggak jubah acan gitu lah, betul enggak? Tapi merasa dia mampu karena Allah yang ngasih. Dalam Ta'limul Muta'alim itu kan jelas, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulli mahamidiyah. Itu kan pelajaran kita kanak-kanak kan, tapi masih ingat kan? Nah, itulah pentingnya belajar ilmu, walaupun sudah dimakan waktu terlalu kita ingat, ya. Orang punya ilmu itu akan menjadi perhiasan. Bagaimana bernyanyi seorang Wahabil Munabbah fi maknahu, di dalam maknanya qaul. Al ilmu balagha qauman duru watal saraf wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf. Al ilmu bermula dengan ilmu. Balagha menyampaikan apa ilmu? Menyampaikan kauman kepada kaum. Dara duru watas sarofi, akan pucuknya kemuliaan. Ilmu itu akan menyampaikan kepada suatu kaum kepada puncaknya kemuliaan, ya.
seorang guru, seorang alim al-alamah yang dihormatin apanya? Ilmunya. Makanya al-ilmu balaghu qoman dzuru wa tasarruf wa sahibul ilm. Orang yang mempunyai ilmu mahfudun minat talafi, akan dijaga dari kerusakan. Karena apa? Berpikirnya orang ilmu sama orang yang tidak punya ilmu beda. Kita mau melangkah, mau melakukan hal-hal yang ini tidak boleh menurut syara, dan ini tidak boleh menurut hukum-hukum yang sudah ditentukan. Itulah bedanya orang ilmu sama orang yang nggak punya ilmu. Ya sahibal ilmi, hei orang yang punya ilmu, mahlan la tunasihu, bersahajalah, kalau bahasa Jawanya alon-alon siro gitu. La tudanisuhu, dan jangan ngotori, jangan kau kotori ilmu kalian bil mubikati, dengan perkara yang rusak. Fama lil ilmi min kholaf, karena tidak ada suatu apapun yang bisa mengganti ilmu. Makanya ilmu itu bagikan perhiasan. Enggak ada di dunia ini yang membandingin ilmu. Benda harta dunia tidak ada. Yang nomor satu adalah ilmu. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Ilmu itu bisa mengangkat, bisa memuliakan rumah yang tidak ada tiangnya. Wal jahlu, dan kebodohan, yahdamu baital iswasaraf, dan kebodohan itu adalah bisa merubuhkan rumah kemuliaan. Ya, apalagi yang bodoh murokab, ya. Al-fununun funun, ya. Orang mau pinter tapi nggak mau belajar. Orang pingin manakipan tapi nggak mau belajar manakib. Pengennya langsung bisa dari mana? Makanya di dalam Ta'limul Muta'alim al-jununu fununu. Makanya itu istilah bahasanya itu dalam kitab Ihya itu jahil murakab, bodoh yang tersusun, ya. Bodoh yang tersusun karena mau pintar tidak mau belajar, ya. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu an, al ulama'u fil ardi mislu nujum fis sama'u idza badat linnasi ihtadau biha wa idza khufiyat anhum takhayyaru wa ansada bi ma'nahu. Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu an, ulama di dalam dunia itu seperti bintang gumintang, ya. Jadi ulama itu bagikan bintang di atas yang bergantungan. Wa idza badat linnasi ihtadau, apabila itu kelihatan, ya, untuk manusia, bintangnya kelihatan untuk manusia, maka akan menjadi petunjuk bagi manusia. Wa idza khafiyat, apabila samar anhum dari manusia, takhayyaru, maka bingung itu manusia, ya. Apabila itu samar, maka manusia pada bingung. Jadi begini, ketika ulama itu jelas, itu bagaikan bintang gumintang. Tapi kalau ulama itu samar, maka manusia akan menjadi bingung, ya. Kalau karena ulama itu bagaikan bintang bagaikan
bintang di atas, menyinari manusia yang di bawah. Apabila itu ulama itu samar, ya, ngajinya di mana, sanadnya benar enggak, ya, maka akan membuat samarnya manusia. Ini penting ngaji bersanad, ya, bersanad kepada guru ini dan guru ini. Akhirnya dia betul-betul mempunyai guru yang sah tasasulnya kepada Rasulullah. Makanya saya tekankan, kalau orang ngaji kepada guru yang bersanad, insya Allah sedikit kesalahannya, tapi belajar kepada guru yang nggak bersanad, ngawur dia. Saya yakin ngawur, karena yang diajarkan gurunya semua dalam ilmu fikih, dalam ilmu taklimul muta'alim, dalam ilmu tajwid, semua pakai dasar, ya, bukan ngawur. Makanya kalau sanadnya benar, insya Allah sedikit kesalahannya, ya. Kita lanjutkan, ma'al ilmi fa'asluk haitsuma salakal ilmi, bahwasanya beserta ilmi orang akan mendapatkan jalannya ilmu, ya. Beserta ilmu orang akan mendapat jalannya untuk mendapatkan ilmu. Kemarin dijelaskan dalam kitab Nurul Burhan, ya. Bagaimana penjelasannya? Orang sakit itu adalah, kalau menurut kitab Nurul Burhan itu ada kafarot, ya kan? Kafarot sebagai tebusan, ya. Sehingga orang kalau paham namanya sakit itu sebagai tebusan, berarti sakitnya itu tidak sakit, dikasih sakit, alhamdulillah. Itulah pentingnya ilmu gitu. Kalau orang nggak ada ilmunya, begitu dikasih sakit selalu mengeluh, akhirnya males datang ke Saripati kopi, pilek, males datang ke Saripati kopi. Ya berarti orang itu belum ada ilmunya, ya. Wa anhum fakasib kullu man indahum fahmun, dan besertalah orang yang punya ilmu, karena orang yang punya ilmu akan membuka pemahaman. Pertama, saya tanya teman-teman Saripati Kopi yang tadinya tidak tahu manakiban menjadi tahu manakiban. Apa sih artinya manakiban? Apa sih artinya tahlilan? Apa sih artinya tawasulan? Karena mengaji bersama orang-orang yang berilmu. Kalau kita tidak berserta, kalau kita tidak bisa berserta Allah, ma'allah, ya. Bersertalah orang-orang yang berserta Allah. Siapa? Ya ulama, ya. Fafihi, di dalam ma'al ilmi jila'un qulubil minal a'ma, bahwa ilmu itu bisa menerangkan beberapa hati dari kebutaan. Wa awanun ala dini alladhi amarahu hatmun, dan bisa menolong pada ajaran-ajaran agama. Itu adalah ilmu. Fakholid, kata orang Jawa Timur, fakholid mongko nyampura sapa sira rawatal ilmi ing pira-pira wong kang ngerti rawine
ilmu. Washab lan ngonconono sapa sira khiyarohum ing pira-pira pemilihe rawatal ilmu. Jadi suatu contoh begini, kecil-kecilan. Di sini ada Ustadz Mahrus. Ustadz Mahrus itu pernah pondok pesantren di Mambau Solihin di Gresik Jawa Timur ya. Senggak-enggaknya gitu. Pernah belajar tentang ilmu.